Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Jejak Kisah. Sebelum kita mulai cerita malam ini, aku mau tanya dulu nih, dari mana kalian menonton video ini? Dari kota, desa, atau mungkin dari luar negeri? Tulis di kolom komentar ya, biar aku bisa kenal sama kalian semua. Nah, kali ini aku punya cerita yang super penasaran dan bikin kalian gak bisa berhenti nonton. Ini tentang TKW dari Brebes yang menikah dengan bos tambang Arab, dan malam pertamanya berbeda banget dari yang dibayangkan banyak orang. Jadi pastikan kalian stay sampai habis, karena ceritanya panjang, emosional, dan penuh kejutan. Dari sawah Brebes ke istri bos tambang Arab. Namun yang paling mengejutkan bukan pernikahannya, melainkan malam pertamanya. Namaku Sari, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Brebes, tempat matahari pagi selalu terbit di balik hamparan sawah bawang merah. Sejak kecil, hidupku tak pernah jauh dari kata cukup makan, cukup pakaian, cukup bertahan. Ayahku seorang buruh tani yang tubuhnya perlahan rapuh dimakan usia dan penyakit. Sementara ibuku bekerja serabutan demi menambal kebutuhan rumah. Setiap sore, aku duduk di pematang sawah, memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Di sanalah aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah hidup memang hanya sejauh ini? Aku ingin sekolah tinggi, ingin mengangkat derajat orang tua, tapi keadaan selalu memaksaku menelan mimpi dalam-dalam. Aku tumbuh menjadi perempuan yang terbiasa menahan keinginan, menyimpan tangis, dan tersenyum di depan orang lain. Hari ketika agen TKW datang ke desa adalah hari yang mengubah segalanya. Ia berbicara tentang gaji besar, negeri jauh, dan harapan hidup yang lebih baik. Banyak yang takut, banyak pula yang tergiur. Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh pertimbangan dan dada sesak oleh rasa bersalah. Malam itu aku mendengar batuk ayah yang tak kunjung reda. Aku melihat ibu menghitung uang dengan wajah letih. Disitulah keputusanku lahir, bukan karena keberanian, tapi karena keterpaksaan. Aku menangis diam-diam saat menandatangani berkas keberangkatan. Bukan karena ingin pergi, tapi karena harus pergi. Aku berjanji dalam hati, aku akan pulang sebagai perempuan yang lebih kuat. Pesawat mendarat di tanah Arab dengan udara panas yang terasa asing. Semuanya berbeda bahasa, budaya, bahkan langitnya terasa lebih keras. Aku ditempatkan di kawasan tambang yang jauh dari kota, dikelilingi gurun dan debu, tempat para pekerja datang dari berbagai negara untuk bertahan hidup. Hari-hariku diisi dengan kerja, diam, dan belajar beradaptasi. Aku berusaha tak menonjol, tak banyak bicara, karena di negeri orang, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Namun aku tak menyangka, di tempat sunyi itulah takdirku mulai menulis ulang hidupku. Di antara para pekerja, ada satu nama yang selalu disebut dengan nada hati-hati, Fadal Rosh. Ia adalah pemilik tambang itu, seorang pria Arab yang jarang terlihat, jarang bicara, tapi setiap keputusannya menentukan hidup banyak orang. Aku pertama kali melihatnya dari jauh, tinggi, berwibawa, wajahnya keras, namun matanya menyimpan kesunyian. Entah mengapa, saat pandangan kami bertemu sesaat, jantungku berdebar tidak wajar. Bukan karena kagum, tapi karena merasa diperhatikan. Sejak hari itu, aku sering mendapat tugas berbeda, tidak lebih ringan, tapi lebih dekat dengan lingkungan kantor. Banyak mata mulai memperhatikanku. Bisik-bisik terdengar di belakang punggung. Sebagian iri, sebagian curiga. Aku sendiri tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya bekerja sebaik mungkin, menjaga sikap, dan menghindari masalah. Namun di dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang sedang bergerak. Perlahan, sesuatu yang tak bisa kuhentikan. Suatu malam, aku dipanggil menghadap. Tanganku dingin, kakiku gemetar. Di negeri orang, panggilan seperti itu bisa berarti apa saja. Aku berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk, menunggu teguran atau perintah kerja. Namun yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang membuat dunia terasa berhenti berputar. Ia berbicara tentang pernikahan, tentang niat, tentang
Tanggung jawab. Aku hampir tak percaya apa yang kudengar. Aku, TKW dari Brebes, ditawari menjadi istri bos tambang Arab. Aku tak langsung menjawab. Malam itu, aku sholat lebih lama dari biasanya. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku takut akan masa depan, takut akan niatnya, takut kehilangan diriku sendiri. Aku tahu banyak orang bermimpi berada di posisiku, tapi bagiku, ini bukan kisah dongeng. Ini adalah keputusan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan hidupku. Aku hanya memohon satu hal pada Tuhan. Jika ini jalan yang salah, jauhkan aku darinya. Hari akad tiba dengan cepat. Tak banyak orang yang kukenal. Aku duduk dengan gaun sederhana, hati bergetar, dan pikiran campur aduk. Saat ijab kabul terucap, aku resmi menjadi istrinya seorang pria yang masih terasa asing, namun kini terikat denganku seumur hidup. Tak ada pesta berlebihan, hanya kesunyian yang terasa berat. Aku tersenyum di luar, tapi di dalam hatiku berkecamuk pertanyaan. Apa yang sedang aku lakukan dengan hidupku? Malam pertama datang tanpa bisa ditunda. Aku duduk di kamar besar dengan lampu temaram dan aroma gaharu. Tanganku bergetar memegang ujung selimut. Aku memikirkan semua cerita yang pernah ku dengar tentang malam pertama. Ketakutan, harapan, dan kecanggungan bercampur menjadi satu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku adalah istrinya sekarang. Apapun yang terjadi, aku harus menghadapinya. Ia masuk dengan langkah tenang, tak ada amarah, tak ada tergesa. Ia duduk tak jauh dariku, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Malam ini, aku ingin kau melakukan satu hal." Jantungku berdegup kencang. "Ceritakan padaku seluruh hidupmu, jangan sembunyikan apapun." Aku terdiam. Ini bukan perintah yang kutakuti, tapi justru membuat pertahananku runtuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa diminta hadir sebagai manusia, bukan sebagai milik. Air mataku jatuh sebelum aku sempat bicara. Aku mulai bercerita dengan suara bergetar tentang masa kecilku di Brebes, tentang kaki yang sering terluka oleh lumpur sawah, tentang seragam sekolah yang dulu kupakai bergantian dengan sepupuku. Aku bercerita tentang ayah yang tetap bekerja meski tubuhnya lemah, dan ibu yang selalu berkata, "Tidak apa-apa nak, ibu kuat." Air mataku jatuh satu persatu, lalu berubah menjadi isak yang tak bisa kutahan. Aku tidak sedang mengeluh. Aku hanya akhirnya jujur. Ia mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi. Tatapannya tidak dingin seperti yang sering orang ceritakan, justru penuh perhatian. Untuk pertama kalinya sejak aku pergi dari Brebes, aku merasa benar-benar didengar. Setelah aku selesai, suasana menjadi hening. Ia menunduk lama, seolah memilih kata yang tepat. Lalu dengan suara berat, ia mulai membuka kisah hidupnya sendiri, tentang istrinya yang dulu sangat ia cintai, tentang seorang anak kecil yang selalu menunggunya pulang dari tambang. Suaranya bergetar saat ia menceritakan kecelakaan tambang yang merenggut keduanya sekaligus. Sejak hari itu, ia membangun dinding tinggi di sekeliling hatinya. Kekayaan tak bisa menutup rasa bersalah, jabatan tak bisa menghapus sepi. Aku terdiam, tak menyangka pria sekuat ini menyimpan luka sedalam itu. Malam itu berlalu tanpa apapun yang sering dibayangkan orang. Tak ada sentuhan, tak ada paksaan. Hanya dua manusia yang duduk berjauhan, saling menatap dengan rasa lelah. Dan jujur, ia berkata padaku, "Aku tidak ingin kau merasa dibeli atau dipaksa." Kalimat itu menancap dalam dadaku. Aku menyadari perintahnya di malam pertama bukan ujian untukku, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia ingin memastikan bahwa pernikahan ini dibangun di atas kesadaran, bukan kekuasaan. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan aneh. Resmi menjadi istri seorang bos tambang Arab. Tapi rasanya seperti belum sepenuhnya memahami peranku. Para pekerja menatapku berbeda. Ada yang hormat, ada yang sinis, ada pula yang torang-toranggan iri. Aku belajar satu hal,
Status baru tidak otomatis membuat hidup lebih mudah. Justru ujian datang dengan wajah yang lebih halus, namun menusuk. Bisik-bisik mulai berubah menjadi rumor. Aku dituduh menikah karena uang. Katanya aku perempuan desa yang beruntung karena kecantikan. Kata-kata itu sampai ke telingaku tanpa ampun. Setiap langkahku terasa diawasi. Malam itu, aku menangis sendirian. Aku sadar, menjadi kuat bukan berarti tidak sakit, tapi aku juga sadar. Aku tak boleh runtuh. Aku sudah memilih jalan ini. Tanpa aku ketahui, ia memanggil seluruh staf senior. Dengan suara tegas, ia berkata bahwa pernikahan ini adalah pilihannya sepenuhnya. Dan siapapun yang merendahkan istrinya, sama saja merendahkan dirinya. Aku mendengar kabar itu dari orang lain. Hatiku bergetar. Ia tidak melakukannya di depanku, tidak untuk terlihat baik. Ia melakukannya karena memang ingin melindungiku. Sejak saat itu, sesuatu dalam diriku mulai luluh. Hari-hariku diisi dengan belajar bahasa Arab yang belum fasih, adat yang berbeda, cara bersikap di lingkungan elit yang asing bagiku. Aku sering merasa kecil, sering salah langkah, tapi ia tidak pernah memarahiku. Ia selalu berkata, "Aku tidak menikahimu untuk mengubahmu, aku menikahimu untuk berjalan bersamamu." Kalimat itu menjadi pegangan saat aku merasa hampir menyerah. Di sela kesibukan, rasa rindu pada Brebes datang tanpa permisi. Aku rindu suara jangkrik, rindu aroma tanah basah, rindu ibu yang selalu menungguku pulang. Aku menceritakan semuanya padanya, takut dianggap lemah. Namun ia justru mendengarkan dengan penuh perhatian. Katanya, rindu adalah tanda bahwa aku tidak melupakan asal-usulku, dan itu hal yang harus dijaga. Suatu hari, seorang wanita datang ke tambang. Sikapnya anggun, tatapannya penuh percaya diri. Dari bisik-bisik yang kudengar, ia adalah seseorang dari masa lalu suamiku, orang yang pernah sangat dekat dengannya. Hatiku panas dan dingin sekaligus. Aku merasa tak pantas berdiri sejajar dengan wanita itu. Malam itu aku hampir mempertanyakan pilihanku sendiri. Apakah aku hanya pengganti? Aku memberanikan diri bertanya padanya, tidak dengan amarah, tapi dengan kejujuran. Ia menjawab dengan tenang, menjelaskan semuanya tanpa menyisakan ruang untuk curiga. Ia berkata, "Jika kau tidak percaya padaku, pernikahan ini tak akan bertahan." Malam itu aku memilih percaya, bukan karena aku yakin sepenuhnya, tapi karena aku ingin belajar dewasa. Aku sadar, cinta bukan tentang menguasai, tapi tentang berani mengambil risiko. Malam itu, kami duduk berhadapan, tanpa jarak, tanpa topeng. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, "Aku tidak pernah berniat menjadikanmu pelarian." Ia mengaku bahwa sejak pertama kali melihatku bekerja, yang ia lihat bukan kecantikan, melainkan keteguhan. Aku mengingat kata-kata itu berulang kali dalam hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa dipilih, bukan karena kebutuhan, tapi karena nilai diriku sebagai manusia. Kami mulai sering berbicara di malam hari, tentang trauma, tentang rasa takut, tentang masa depan yang tak pernah kami rencanakan bersama siapapun sebelumnya. Aku menyadari, meski latar kami berbeda jauh, luka kami serupa. Sama-sama pernah merasa sendirian di dunia. Disitulah aku mengerti, pernikahan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang dua jiwa yang ingin pulih. Hari demi hari berlalu, tanpa paksaan. Ia tak pernah menuntutku menjadi istri sempurna. Bahkan, ketika aku melakukan kesalahan kecil, ia memilih diam dan membimbing, bukan memerintah. Aku mulai tersenyum lebih sering. Ketakutan yang dulu selalu membayang perlahan memudar. Aku tidak lagi berjalan di belakangnya, tapi di sampingnya. Suatu malam, aku menangis karena rindu kampung halaman. Aku takut dianggap lemah, tapi ia justru memintaku bercerita lebih banyak tentang Brebes, tentang sawah, tentang bawang merah, tentang hujan sore yang sering membuat jalanan becek. Ia berkata, "Suatu hari, aku ingin melihat tempat yang membentukmu." Hatiku bergetar, rinduku tak lagi terasa memalukan. Hari kepulanganku ke Indonesia tiba. Pesawat yang membawaku pulang terasa lebih ringan
dibanding saat aku berangkat dulu. Aku pulang bukan sebagai TKW yang pergi karena terpaksa, tapi sebagai perempuan yang telah melewati banyak ujian. Saat menginjakan kaki di Brebes, air mataku jatuh, bau tanah, suara angin. Semuanya menyambutku seperti pelukan lama yang tak pernah pergi. Ibuku memelukku erat, tanpa berkata apapun. Ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tak ada kebanggaan berlebihan, tak ada cerita tentang harta. Yang ada hanya kelegaan, karena aku pulang dengan selamat dan utuh. Aku sadar, inilah kemenangan yang sebenarnya. Di depan rumah sederhana kami, aku berjanji dalam hati, tidak akan melupakan asal-usulku. Aku membantu memperbaiki rumah, membantu tetangga, dan berbagi cerita dengan anak-anak desa tentang mimpi. Aku tidak ingin menjadi cerita iri, aku ingin menjadi cerita harapan. Saat kembali ke Arab, langkahku lebih mantap. Aku tidak lagi merasa asing. Aku mulai terlibat dalam kegiatan sosial untuk para pekerja perempuan. Aku mendengarkan keluhan mereka, membantu sebisaku. Suamiku mendukung penuh. Ia berkata, gunakan posisimu untuk kebaikan. Pada suatu malam yang tenang, tanpa rencana, tanpa tekanan, aku akhirnya merasa benar-benar menjadi istrinya. Bukan karena status, bukan karena kewajiban, tapi karena rasa aman yang tumbuh perlahan. Malam itu bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa yang kami pahami satu sama lain. Aku berdiri di depan cermin dan hampir tak mengenali diriku sendiri. Bukan karena pakaian atau status, tapi karena tatapan mataku berubah. Aku tidak lagi melihat ketakutan, melainkan keyakinan. Aku, Sari dari Brebes, telah melewati badai, dan aku tahu, aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang mudah runtuh. Rumah yang kini ku tinggali sangat jauh dari bayangan rumahku di Brebes. Dindingnya kokoh, lantainya dingin, dan malam-malamnya sunyi. Namun anehnya, aku tidak merasa terasing. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tidur dengan rasa takut akan hari esok. Aku belajar bahwa rumah bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketenangan batin. Dan ketenangan itu perlahan tumbuh karena aku tidak lagi merasa sendirian. Suatu malam, ia memandangku lama sebelum berkata dengan nada serius, aku ingin kau berjanji satu hal padaku. Aku mengangguk, jantungku berdebar. Jangan pernah menghapus masa lalumu hanya karena hidupmu berubah. Kalimat itu terasa lebih berat dari perintah apapun. Ia tidak ingin aku menjadi bayangan istrinya, tapi tetap menjadi diriku sendiri. Aku mengerti. Kini itulah bentuk cintanya. Aku mulai menulis tentang masa kecilku, tentang rasa takut, tentang keberanian yang lahir dari keterpaksaan. Aku menulis bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri agar aku tidak lupa dari mana aku datang. Setiap kata adalah pengingat bahwa perempuan kuat bukan yang tak pernah menangis, tapi yang terus melangkah meski hatinya pernah hancur. Fitnah kembali datang. Kali ini lebih besar. Media gosip menuliskan kisahku dengan cara yang kejam. Aku hampir goyah, tapi kali ini aku tidak menangis sendirian. Ia berdiri di sisiku tanpa membungkamku, tanpa memintaku diam. Ia berkata, kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan. Aku belajar tenang di tengah badai. Aku mulai berbicara di depan para pekerja perempuan tentang hak, tentang martabat, tentang keberanian. Berkata tidak. Aku tidak membawa nama besar suamiku, hanya membawa kisahku sendiri. Aku melihat mata-mata yang dulu redup kini mulai menyala, dan disitulah aku tahu hidupku kini punya makna yang lebih luas. Cinta kami tidak penuh kata manis, tapi penuh pengertian. Ia tidak mengurungku, tidak memerintahkanku menjadi sesuatu yang bukan diriku. Ia mencintaiku dengan cara membiarkanku tumbuh, dan aku mencintainya dengan cara memahami lukanya tanpa harus memilikinya sepenuhnya. Suatu malam, aku menulis surat untuk diriku yang dulu, tentang Sari kecil yang sering merasa tidak cukup, tentang gadis sawah yang berani pergi meski gemetar. Aku ingin ia tahu, semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Semua air mata itu membawanya ke tempat ini, tempat ia berdiri tegak.
Kini aku mengerti. Malam pertama bukan tentang apa yang dilakukan tubuh, tapi tentang bagaimana jiwa dihargai. Perintah yang dulu mengejutkanku ternyata adalah awal dari penyembuhan. Ia memintaku jujur. Karena dari situlah kepercayaan lahir, dan dari kepercayaan cinta tumbuh. Aku sering memikirkan perempuan-perempuan lain di luar sana yang hidupnya diputuskan oleh keadaan, oleh kemiskinan, oleh tekanan. Aku ingin mereka tahu, setiap perempuan berhak memilih jalannya, meski jalannya tidak mudah. Aku bukan kisah keberuntungan semata. Aku adalah kisah keteguhan. Aku Sari dari Brebes. Aku pernah takut pada dunia, pada cinta, pada masa depan. Kini aku tahu, hidup tidak selalu adil, tapi selalu memberi ruang bagi mereka yang bertahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi satu hal pasti, aku tidak lagi takut menjalani hidupku sendiri. Terima kasih sudah menemani cerita malam ini. Ingat, setiap perempuan punya kekuatan untuk bertahan dan memilih jalannya sendiri. Kalau kalian terinspirasi, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.